kasus COVID yang darinya 13.000 meningkat drastis menjadi 25.900 kasus yang tercatat ya. Hai guys, assalamualaikum. Balik lagi bareng gue Aldi di Daily Motovlog. Apa kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Semoga untuk teman-teman yang lagi kurang fit hari ini segera lekas pulih ya, sehingga bisa kembali beraktivitas seperti sedia kala. Amin. Oke, sore hari ini dalam perjalanan menuju kantor, karena malam ini bagian shift malam ya, jadi temenin gue lebih tepatnya temenin gue untuk menuju ke kantor gitu, jadi nggak yang sepi-sepi banget lah. Sekarang kita posisinya lagi di MM 2100 menuju kawasan ini ya, Cikarang Baru. Cuma gue mau nyari rute-rute sambil jalan-jalan, jadi spot videonya nggak itu lagi ya. Semoga kalian suka, dan terima kasih juga buat teman-teman yang selalu mengikuti video, baik video yang panjang maupun video yang pendek atau video short. Gue ucapin terima kasih banyak like-nya, terima kasih banyak komennya, dan terima kasih banyak juga untuk teman-teman yang subscribe. Alhamdulillah masih ada teman-teman yang seneng sama konten gue yang subscribe. Jadi gue tetap semangat untuk membuat konten-konten video. Semoga bermanfaat, semoga apa yang gue sampaikan, apa yang gue ceritain, apa yang gue bagikan bisa menginspirasi teman-teman, bisa menjadi pengingat teman-teman, bisa menjadi tauladan lah. Asik, tauladan. Tapi yang enggak ini juga ya, gue juga manusia biasa, gue juga punya kekurangan, gue juga pasti ada kesalahan. Jadi ya gue juga minta maaf kalau ada hal-hal yang mungkin di luar norma-norma yang kalian percaya atau yang kalian pegang gitu. Gue juga punya keterbatasan. Sekarang kita lagi menuju ke kawasan Egypt, nyobain jalan baru. Berarti sudah lama jalannya, cuma gue kayak baru lewat sini kali ini. Push. Nah, teman-teman, gue ngingetin ya, untuk teman-teman yang merokok, sebenarnya gue menghormati ya, gue menghormati teman-teman yang merokok, silakan, nggak masalah. Tapi ada kaidah-kaidahnya yang harus diperhatikan, bahwasanya merokoklah pada tempat yang sesuai, pada tempat yang disediakan untuk merokok gitu. Tidak untuk merokok di saat berkendara ya, baik berkendara motor maupun berkendara mobil. Kalau berkendara mobil oke lah, ada asbak di dalam, buang puntungnya di asbak. Gue respect untuk teman-teman yang seperti itu ya. Tapi kalau teman-teman buang puntung rokoknya buka jendela gitu ya, rokoknya terbang guys. Yang kita khawatirkan ya, baik lagi, puntung rokok itu bisa mengenai mata pengendara lain, jadi hati-hati.
Pun demikian dengan yang berkendara motor ya, baik yang penumpang maupun yang berkendara gitu. Jadi hati-hati menggunakan motor, apalagi kalau yang di belakang pengendara yang ngerokok. Yang kita khawatirin ya tadi abu rokok, walaupun sudah pakai kaca helm gitu ya, sudah pakai kacamata gitu, tetap aja namanya puntung rokok, mudah terbang, mudah bertebar, dan itu bara api. Ya udah pernah ngalamin gue ya, kena, tapi bukan puntung rokok, lebih tepatnya areng ini ya, kayu bakaran di pinggiran jalan gitu ya. Itu pedesnya nggak main-main coy, pedih banget coy. Itu aja arengnya areng mati gitu ya, kayaknya udah bakaran udah lama, tapi pedes sakit. Apalagi kalau yang kena puntung rokok yang masih panas. Waduh, macet sekali daerah Egypt guys. Sebuah kesalahan kayaknya lewat sini. Niat hati mau bikin video seru-seruan malah kejebak. Mungkin ini video yang seru kali ya, jadi ikutin terus perjalanan gue. Jadi sambil kemacetan. Cuma kalau terlalu lama kayaknya akan gue potong-potong videonya. Sekarang lebih lancar karena jalanannya diblok dan dibuat satu arah. Oke, jadi topik hari ini kembali lagi ke isu kesehatan yang sudah lama tidak kita up lagi, karena memang basicnya konten vlog saya adalah riding sambil bahas kesehatan. Cuma saya berusaha untuk agak lebih luas, agak lebih luas lagi. Jadi sekarang udah mulai nggak melulu tentang kesehatan seperti saya yang lain, tapi ya tetap dibumbui sedikit-sedikit informasi kesehatan. Jadi info kemarin, berita dari negara tetangga gitu ya, terkait balik lagi virus SARS-CoV-2 yang mungkin teman-teman nggak lupa kali ya. SARS-CoV-2 itu apa sih gitu ya? Kalau teman-teman lebih kenalnya COVID-19 guys. Nah, kalau ada dengar kata COVID-19 pasti ingat ya, isolasi dan pembatasannya, vaksin, wabah ya. Jadi teman-teman di Singapura, negara tetangga kita nih, baru saja merilis data angka peningkatan kasus COVID-19 oleh Menteri Kesehatan Singapura. Jadi datanya mengatakan bahwa kasus COVID terjadi peningkatan tren yang cukup signifikan. Ada yang mengatakan bahwa sampai naik 2 kali lipat dari kasus seperti varian pada biasanya. Berita ini diturunkan oleh Liputan 6 ya, saya nggak sengaja lihat tadi. Liputan 6 mengatakan bahwa per tanggal 19 Mei ya, beritanya diturunkan ini, per awal bulan Mei sampai tanggal 13 Mei, kasus COVID yang darinya 13.000 meningkat drastis menjadi 25.900 kasus yang tercatat ya. Hampir 100% kasus yang terjadi. Sepanjang tren dari Singapura tiba-tiba langsung melonjak 25.000. Itu betapa luar biasanya kasus COVID yang terjadi di sana. Gue akuin kalau menurut gue Singapura itu salah satu negara yang cukup bisa dipercaya
referensinya dan datanya, karena memang mereka cukup aktual dalam melakukan perhitungan dan melakukan kebijakan khususnya kasus COVID, dan memang reliable lah datanya gitu. Ya, karena selain negaranya kecil, gampang diatur dan gampang didata, luas wilayahnya juga memungkinkan, dan proses penelitiannya juga cukup cepat lah untuk melakukan pengkajian. Jadi 2 kali lipat dari kasus harian langsung melonjak, dan ini kemungkinan adalah tren awal wabah yang akan meningkat di kemungkinan di pertengahan Juni puncaknya, perhitungan dari Menkes di Singapura seperti itu. Dan subvarian yang saat ini sedang heboh ya, bikin negara tetangga jadi rame soal COVID, subvarian KP1 dan KP2. Nah, subvarian ini tuh menurut WHO salah satu subvarian under monitoring atau VUM, varian under monitoring. Jadi artinya varian ini tuh dalam pengawasan dari WHO, bahwa ada kemungkinan ditakutkan terjadinya lonjakan kasus yang cukup tinggi. Karena pada sebelumnya kasus varian ini sudah terjadi di beberapa negara, seperti di awal tahun atau di bulan Januari ini, seperti negara di India, kemudian ada Inggris, Cina, bahkan Amerika Serikat sendiri. Saat ini subvarian ini yang membuat negara itu di angka COVID-nya cukup tinggi. Saat ini subvarian yang memegang itu ya KP1 dan KP2. Untuk varian ini bagaimana sih gejalanya gitu? Berdasarkan dari para ilmuwan gitu ya, mengatakan bahwa varian ini sebenarnya tidak ada perubahan signifikan dari gejalanya. Artinya gejalanya masih sama seperti COVID pada umumnya, yaitu gejala batuk pilek, demam, nyeri otot, gitu ya, sakit tenggorokan, diare. Cuma ya gejala umumnya ya seperti common cold atau flu-like syndrome gitu. Dan memang di Indonesia sedang tren juga kasus batuk pilek yang cukup tinggi. Tapi kita nggak tahu nih sebenarnya ini COVID kah, atau influenza kah, atau pneumonia, atau bronkitis gitu. Karena memang ya sudah tidak ada ya kewajiban lagi dalam pemeriksaan antigen atau PCR gitu. Jadi teman-teman tetap harus waspada dengan kondisi tubuh kalian saat ini kalau lagi sakit ya. Seperti biasa, protokol kesehatan dijaga, gunakan masker dan cuci tangan pakai sabun. Seperti handphone harus rutin dilap gitu ya, dibersihkan. Jangan sampai handphonenya dipinjam temen, ternyata ada virus yang menempel, malah temennya ketularan. Menurut para penelitian juga, dari subvarian ini untuk gejala yang mengakibatkan tingkat fatalitas gitu ya, tidak signifikan seperti dulu, karena daya tahan tubuh kita yang semakin berkembang dan berevolusi ya. Artinya apa? Artinya tubuh kita ini sudah memiliki memori sel, khususnya untuk orang-orang yang melakukan vaksin COVID sebelumnya ya. Sudah ada data-datanya di imun kita terhadap COVID, sehingga gejala dan keluhan yang muncul seperti batuk pilek pada umumnya gitu. Jadi sebenarnya
Itulah yang diharapkan dari vaksinasi COVID, teman-teman. Jadi vaksinasi COVID itu tujuannya adalah saat ini, yaitu menjaga daya tahan tubuh kita walaupun varian COVID-nya berbeda-beda, namun gejala tetap sama dan strain virusnya juga sama, sehingga daya tahan tubuh kita tuh masih bisa mengenali COVID dan bisa menurunkan tingkat keparahan dari penyakit yang diderita pasien yang terkena COVID. Makanya yang jadi kekhawatiran adalah orang-orang yang memiliki riwayat penyakit seperti diabetes, darah tinggi, stroke, HIV, TBC, atau penyakit-penyakit berat lainnya seperti kanker yang sangat mudah tertular oleh virus COVID. Dan juga untuk orang-orang yang tidak divaksinasi vaksin COVID, jadi sangat mudah, rentan sekali tertular dan tingkat keparahan penyakitnya bisa cukup tinggi. Jadi hati-hati, apalagi kalau di rumah punya orang tua yang sudah lanjut usia, yang sudah di atas 60 tahun ya, yang punya riwayat komorbid. Mohon untuk sadar diri kita sebagai orang yang muda gitu ya, menjaga kebiasaan kita agar selalu tetap terjaga bersih. Jadi setiap pulang dari kerja gitu, jangan langsung peluk anak, jangan langsung salim sama orang tua, atau jangan istri jangan biarkan salim langsung ke kita gitu ya, langsung mandi. Jadi biasakan untuk pulang kerja langsung mandi, langsung pergi ke kamar mandi. Agar semua terhindar dari penularan-penularan atau dari virus yang dan bakteri yang menempel di tubuh kita, sehingga orang-orang di rumah yang kita sayangi masih terjaga dan terlindungi. Jadi teman-teman, mungkin itu update beritanya dari gue. Terlepas di Indonesia sudah jarang sekali pemeriksaan antigen dan PCR, gue selalu menekankan untuk orang yang punya batuk pilek, sadar diri, gunakanlah masker gitu. Karena untuk di era zaman sekarang udah sangat jarang sekali orang yang batuk pilek pakai masker gitu. Syukur-syukur ada yang ngingetin, syukur-syukur ada yang ngasihin masker gitu. Tapi balik lagi kita juga harus tahu diri bahwa, balik lagi seperti yang gue dulu bilang, ya ini bukan tentang lu aja sih, tapi ini kan tentang semuanya gitu. Kekebalan komunitas, ketika komunitasnya terjaga imunnya, ya insya Allah aman, nggak akan ada penularan. Tapi ketika di kekebalan komunitas ada satu orang yang sakit, satu orang yang nggak divaksin, disitulah yang menjadi tempat sumber penularan penyakit untuk orang-orang lain. Oke, lo udah divaksin, tapi bukan berarti lo akan tidak Oke, lo divaksin, tapi bukan berarti lo tidak akan terkena penyakit tersebut atau lo kebal. Salah bro. Orang yang divaksin tetap akan sakit, tetap bisa kena penyakit, tapi gejala yang diderita itu akan jauh lebih rendah tingkat fatalnya daripada orang yang tidak divaksin. Dan tentu aja orang yang punya komorbid atau orang yang punya penyakit kronis seperti yang gue sebut, hipertensi, kencing manis, jantung, obesitas, stroke, ya HIV, TBC, semua harus terpantau dengan baik. Lo harus menjaga nilai kadar gula lo harus menjaga nilai tekanan darah lo harus menjaga kondisi fisik lo. Jadi mungkin itu dulu informasi yang gue bisa bagikan. Terima kasih buat teman-teman yang sudah
penonton yang sudah support, yang sudah kasih like, yang sudah kasih komen, yang sudah subscribe. Gue ucapin terima kasih banyak sekali lagi. Gue akan terus konsisten membuat video-video daily vlog gue. Semoga teman-teman suka, semoga teman-teman terhibur, semoga informasi yang gue sampaikan bisa bermanfaat bagi kalian. Semoga bisa digunakan sebaik-baiknya. Mohon maaf dengan segala kekurangan videonya, segala kekurangan audionya, dan kekurangan guanya. Semoga bisa upgrade lagi ke depannya. Jadi bantu support. Oke, sekian dulu dari gue. Gue Aldi, cabut dulu. Dadah. Assalamualaikum.